Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Terbuka. Hari ini tanggal 4 Maret 2024 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di SDN 1 Tiron, Kecamatan Pematang Sawah, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran kelas 2 dengan materi Bahasa Indonesia dan Matematika, tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan pada pembelajaran kali ini adalah problem based learning. Semoga pembelajaran video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran terlebih dahulu kita berdoa untuk ketua kelas, mohon disiapkan kita berdoa bersama. Duduk siap. Baca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Kenapa sakit? Ada surat izin. Mudah-mudahan teman-teman semangat ya hari ini. Semangat ya. Menjelaskan tema pembelajaran kita hari ini yaitu tentang kebersamaan subtema 1 pembelajaran 1 Bahasa Indonesia dan Matematika. Sebelum itu Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, melalui kegiatan menyimak sebuah dongeng pada PowerPoint, anak-anak dapat menjelaskan isi dongeng fabel dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati gambar pada PowerPoint, siswa dapat menyebutkan konsep pecahan 1/2 dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati gambar, siswa dapat menentukan konsep pecahan dongeng.
Dan siapa yang pernah mendengarkan dongeng? Siapa? Pernah? Dongeng apa yang dibaca? Dongeng tentang apa? Kancil Kecil. dan tawon. Dan tahu. Siapa lagi? Coba yang perempuan. Burung. Burung. Siapa lagi? Ular. Sesuai bekerja dan makan bersama. Coba apa yang ada di dalam gambar ini? Siapa namanya tadi? Keluarga Siti. Coba sebutkan ayah sedang ngapain? Ibu sedang ngapain? Ya. Terus Siti dan Ali ayam. Nah, jadi yang ada di cerita di depan ini satu keluarga sedang membersihkan halaman rumah. Ya, ini namanya kebersamaan di rumah. Coba ibu mau tanya, kalau kebersamaan kalian di rumah tuh ngapain aja? Membersihkan rumah. Kan rumah. Ya, apalagi kebersamaan di rumah sama keluarga. Masak. Masak. Coba yang laki-laki kebersamaan di rumah ngapain ya sama ayah sama ibu? Menyapu. Coba yang sebelah sini Membersihkan rumah. Membersihkan rumah. Membersihkan kasur. Ya, membersihkan kasur ya. Kebersamaan di rumah itu banyak ya nak ya. Bukan hanya menyapu, mengepel, tapi semua. Jadi kita sebagai anak, kalau nggak sekolah itu kita wajib membantu ayah dan ibu, ya. Nah, saya dengarkan ya. Dongeng adalah cerita yang belum diketahui kebenarannya. Salah satu contoh dongeng adalah fabel. Fabel adalah cerita yang tokohnya hewan atau binatang. Ciri-ciri fabel itu apa saja nak? Siapa yang bantu ibu baca? Ciri fabel itu apa? Menggunakan hewan atau binatang sebagai tokoh dalam cerita. Tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia, memiliki alur cerita, memiliki pesan-pesan kebaikan dalam cerita. Kasih tepuk tangan dulu buat temannya. Terima kasih. Jadi ciri-ciri fabel itu ada 4. Yang pertama, menggunakan hewan atau binatang sebagai tokoh dalam cerita. Yang kedua, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Yang ketiga, memiliki alur cerita. Dan yang keempat, memiliki pesan-pesan kebaikan dalam cerita. Nah, unsur-unsur dalam dongeng, coba untuk yang laki-laki, apa yang kira-kira mau baca? Ya. Tokoh yang unsur-unsur dalam dongeng. 1. Tokoh yang berperan dalam cerita. 2. Latar tempat terjadinya dengan. 3. Watak
Sifat dari masing-masing tokoh dalam dongeng. 4. Amanat pesan dan dalam sebuah cerita atau dongeng. Nah, kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Coba duduk ya. Nah, kita dengerin bareng-bareng ya, Nak ya. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Dipahami, didengari sebuah gurun pasir. Hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Hai ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kau hanya mengejar seekor semut belum bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan. Tetapi ular tidak juga menemukan makanannya. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini, ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantap. Hahaha. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari sang ular. Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin Coba ibu mau tanya, tadi cerita itu di dalamnya berisi tentang apa ya? Ular dan tikus. Terus apa lagi? Bagaimana sifatnya tikus dan sifatnya ular? Coba bagaimana sifatnya? Sifatnya tikus seperti apa? Apa sifatnya? Tahu? Siapa yang tahu? Sifatnya tikus seperti apa? Baik. Sifatnya ular? Jahat. Iya. Tadi itu yang mau dimakan ular siapa? Tikus. Karena apa tadi kalau mau dimakan sama ular? Iya, karena ularnya lapar, sedangkan tikus punya banyak makanan. Makanya ularnya iri melihat tikus yang banyak makanan, sedangkan ularnya lapar. Mengenal pecahan. Bilangan pecahan merupakan bentuk suatu bilangan yang dinyatakan menjadi A per B. A adalah pembilang dan B adalah penyebut. A, B adalah bilangan bulat. Nah, ini bentuk pecahannya ya. A disebut disebut apa? Pembilang. Dan B disebut penyebut. Jadi cara pembacanya pembilang per penyebut ya. Jadi contohnya nih 1/2 dibaca 1/2. 1/3 dibaca 1/3 dan 1/4 dibaca 1/4.
Nah, siapa yang tahu ini gambar apa? Donat, iya, donat. Ini bacanya apa nih? Satu, karena masih utuh ya. Satu. Dan sebelahnya ini setengah, karena donat itu sudah dibagi menjadi dua. Yang di bawahnya ini satu. Nah, sebelahnya bukan setengah. Ini kira-kira nanti mau dibagi berapa kira-kira? 1/3 atau 1/4 ya? 1/4, iya. Ini nanti jadinya kan dibagi 1/4. Pecahan merupakan bagian dari keseluruhan. Nah, yang kedua terdapat satu buah donat kemudian dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. Satu bagian dari dua bagian tersebut yang disebut 1/2. Jika membagi donat menjadi dua bagian tidak sama, maka satu bagian tidak dapat disebut 1/2. 1/2 dibaca setengah atau 1/2. Satu donat dibagi menjadi dua yang sama besar, jadinya berapa? 1/2 ya. Coba, misalnya ibu punya satu donat, terus ada dua anak yang minta, terus dibagi berapa kira-kira? 2, ya 1/2. 3. Setiap kue dipotong menjadi dua potongan sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing satu potong. Pizzaan ini berapa bagian? 1/2. Pizza Benny 1/3. Dan pizza yang kecil mengenal pecahan. Dan pizza yang kecil 1/4. Kita paham ya Raya?
Satu per dan satu per 5. Ya. Jadi tugasnya ini kita akan mencoba melakukan pecahan ya. Ibu bawa kue, bawa donat, nanti belajar memotong bagian. Ya, nanti kalau udah selesai ya. Coba Gibran, yel-yel. Siap, siap ya, dengerin ibu ya. Jadi hari ini tugas kelompoknya belajar membagi pecahan 1/2 Gibran, 1/3 dan 1/4 melalui kue ini tadi ya. Jadi belajar kira-kira bagian 1/2 itu tuh seperti apa gitu ya. Nah, coba nih stepnya. Ibu mau menjelaskan yang 1/2 atau 1/2 itu apabila dipotong itu bentuknya seperti apa ya. Coba sekarang dibuka, kuenya dibuka, mikanya dibuka. Nggak boleh berebut, nggak boleh. Nah, 1/2, 1/4 tadi. Kamu tadi mana? Iya, coba disusun. 1/2, 1/3 dan 1/4. Nah, coba kertasnya disusun dulu. Mana kertas 1/2, 1/3 dan 1/4 urutannya. Urutannya, ya. Ya, urutin. 1/4. Coba ibu mau lihat kira-kira bisa nggak ya cara membagi 2 1/2. Mana tadi kertasnya? Mana tuh jatuh. Ambil. Ini jatuh. Nah, taruh di bawah. Kita potong 1/3. Coba kita potong 1/3.
Ini ya di sini, di sini. Nah itu tadi ya. Jadi 1/2 itu kuenya dipotong dua. 1/3 dari pecahan 1/2, 1/3 dan 1/4 tadi. Udah dulu ya, dengerin ya, kita udah mau selesai. Donat tadi dibagi menjadi 1/2. Terus selain 1/2 dibagi menjadi 1/3 dan 1/4 ya. Jadi besok-besok kalau misalkan ibu bawa pizza 1, kalau dibagi menjadi 2, jadi berapa? 2. Kalau ibu bagi jadi 3? Iya. Kalau 4 ya 4. 1/4. Paham di sini? Paham nggak? Ya. Menanggapi ya. Ya. Tokoh ular dan tikus itu seperti apa tadi? Wataknya seperti apa? Ular dan tikus. Kalau tikus tadi sifatnya seperti apa? Baik. Terus kalau tikus? Jahat. Tikus itu cerdik ya, dan ular itu jahat atau sombong. Jadi tokohnya yang ada di cerita tadi itu siapa? Coba dengarkan. Tikus dan ular. Nah, latar dan tempatnya tadi di mana? Tempatnya tadi di mana ceritanya? Di gurun pasir. Nah, pesannya dari cerita tadi ya, mereka saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, daripada saling memangsa atau saling menjatuhkan, lebih baik jika kita bekerja sama. Kita masih membutuhkan pertolongan orang lain ya. Nah, itu dah. Dan sekarang gimana? Nah, sekarang alat-alat kulitnya diberesin. Tapi kan ibu nanti pulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.